Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NIM 0220109, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas 4 pertanyaan dari dosen saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Asrul Nazar, Sarjana Pendidikan, Magister Humain. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan posisi pita suara, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan posisi pita suara, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal yaitu bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi, hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Dan bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termaksud konsonan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan proses terbentuknya suara. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam proses terbentuknya suara atau bunyi bahasa, yaitu sumber tenaga alat ucap yang menimbulkan getaran dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap atau sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal dan tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka atau menutup pita suara itu menyebabkan arus udara, dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara yang menghasilkan suara atau bunyi yang berbeda-beda. Singkatnya, proses terbentuknya suara yakni paru-paru mengembang dan mengepis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glottal. Pita suara pada kondisi tersebut akan bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Pertanyaan ketiga, jelaskan proses terbentuknya bunyi vokal dan bunyi konsonan. Proses terbentuknya bunyi vokal yakni bunyi vokal yaitu bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan tidak mendapatkan hambatan. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni bulat hamparannya, bentuk bibir, atas bawah lidah, dan maju mundurnya lidah. Pertama, pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir, sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan atas vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya A, U, dan O. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I dan E. Kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah atau atas bawahnya lidah, yakni yang pertama vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahan bawah merapat ke rahan atas I dan LU. Vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahan bawah menjauh sedikit dari rahan atas E dan O. Vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahan bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya yaitu A. Yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. Vokal tengah yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. Vokal belakang yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Kemudian, proses pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni daerah artikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi, diantaranya konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang
bersama-sama bertindak sebagai artikulator, dan titik artikulasi bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Kemudian konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Kemudian konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T dan D dengan N. Kemudian konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, L. Kemudian konsonan palatal atau laminal palatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah C, J, dan Y. Kemudian konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X. Kemudian konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Kemudian konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Kedua, pembukaan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Di antaranya yakni konsonan hambat stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, dan J, serta G. Kemudian konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, Z, dan X. Kemudian konsonan liquida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Kemudian konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Kemudian semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Ketiga, pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga udara turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, J, G, dan R. Kemudian konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga udara tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, F, S dengan H dan D. Kemudian yang keempat, pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, X, H, R, L, W, dan Y. Sedangkan konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M, N, dan kemudian pertanyaan keempat, jelaskan titik-titik dan tempat artikulasi. Titik-titik dan tempat artikulasi yakni pertama letupan.
Bunyi letupan diartikulasikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan sehingga menghasilkan bunyi P, B, T, D, K, dan G. Kedua, gesekan. Pada jenis artikulasi ini, sebagian aliran udara mengalami penghambatan. Artikulator aktif dan pasif membentuk celah sempit, sehingga udara yang dapat tetap mengalir dan memproduksi bunyi S, Z, J. Yang ketiga, panduan. Berkat kombinasi antara artikulasi, letupan, dan artikulasi geseran, bunyi panduan dapat terwujud, yakni bunyi C dan J. Keempat, sengau. Artikulasi nasal memungkinkan artikulator untuk menghambat aliran udara pada rongga mulut untuk melepaskannya melalui rongga hidung. Bunyi sengau mencakup bunyi M dan N. Kelima, getaran. Artikulator aktif yang bersentuhan dengan artikulator pasif secara beruntun dapat menciptakan bunyi getaran seperti bunyi R. Keenam, sampingan. Bunyi sampingan tercipta karena aliran udara terhambat di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah. Bunyi yang dihasilkan adalah I. Ketujuh, hampiran, yakni artikulasi hampiran mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Bunyi yang dihasilkan yaitu W dan J. Baiklah, itulah tadi jenis artikulasi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Selain itu, bunyi-bunyi tersebut terus pula dipengaruhi oleh tempat berlangsungnya artikulasi, yakni yang pertama bilabial, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan huruf B, P, M, dan W. Kemudian labiodental. Labiodental yaitu artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. Kemudian apikodental yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi. Bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Kemudian apikvalveolar yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D dan R. Kemudian laminopalakal yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan ialah M. Kemudian laminoalveolar yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi M. Kemudian dorsovelar yaitu artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan N. Dan yang terakhir yaitu glotal, yakni artikulasi yang ditentukan oleh celah pada pita suara. Bunyi yang dihasilkan adalah tanda tanya. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri sebagai makhluk yang tak luput dari salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.